plus minusnya naik gunung tuh ya Kak ya. Misalnya kita udah capek-capek nih skincarean, ya perawatan, facial treatment. Terus pas naik gunung belang. Dan kalau dilihat dari trek juga nggak berat. Cuman karena aku bener-bener kosong nih pikiran aku kayak nggak persiapannya kurang. Jadi cuman waktu itu persiapan aku tuh cuman jogging doang, kayak gak nguatin otot ini gitu kan. Kalau misalkan kalian mau ikut open trip boleh, bagus juga sih sebenarnya open trip tuh memudahkan orang-orang yang pengen naik gunung. Cuman jangan terlalu bergantung sama open trip. Harus disiapin, terutama siapin diri sendiri itu penting karena nyawa kalian ada di tangan kalian sendiri. Hai sobat Ngopi Petang. Nah, malam hari ini kita ada kedatangan tamu nih. Boleh di spill nih namanya siapa Mbak? Oke. Halo sahabat petang, perkenalkan nama saya Lia Arianti. Di sini saya nih tiba-tiba banget dipanggil sama Ngopi Petang ini. Dadak banget ya Kak ya. Banget. Sama saya. Oke. Ada yang kenal sama saya? Oh, enggak lah. Emang saya siapa nih? Gimana ceritain latar belakangnya? Baik. Gitu. Jadi Mbak misalnya kerjaannya apa, terus udah gitu ya bolehlah sedikit tinggalnya di mana gitu. Oke. Perkenalkan saya Lia Arianti, saya domisili di Bekasi. Sebenarnya saya tuh bukan orang Bekasi, Kak. Saya tuh dari jauh. Jauhnya di mana tuh kalau boleh tahu? Di Jawa, sebenarnya itu saya orang Jawa. Perantau ya Mbak? Iya, Jawa Tengah, wong Jawa rek. Cuman memang lagi ada kerjaan di Bekasi, jadi sekarang memang domisilinya di Bekasi. Kalau boleh saya tahu nih kerjaannya apaan? Bisa disebut perawat, bisa juga disebut pendaki. Jadi kalau misalkan dua-duanya bisa, kenapa enggak? Ini agak bingung nih, agak rancu nih, gitu. Perawat sama pendaki itu totally beda loh ya? Iya, beda. Nah, coba gimana bisa sampai nyasar ke dua-duanya nih, gitu. Oke. Jadi sebenarnya perawat itu bukan keinginan aku sih, jujur ya. Dulu tuh emang orang tua itu pengen kali punya anak medis. Nah, kebetulan saya anak pertama nih, lahir ya perempuan, dan satu-satunya di keluarga besar juga nggak ada yang medis. Jadi emang keinginan orang tua tuh pengennya medis. Nah, akhirnya saya terjun nih di dunia kesehatan dari SMK. SMK saya jurusannya itu udah perawat. Nah, udah nyemplung nih, mau sebenarnya itu bisnis maunya. Cuman karena dari SMK udah perawat, kuliah mau gak mau perawat dong. Masa iya melencong jauh banget bisnis ke perawat gitu. Nah, akhirnya kuliah perawat 5 tahun. Terus dari situlah kenal dunia pendakian dari masa kuliah. Karena dulu saya tuh anak Mapala. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana Mbak? Kuliahnya di Semarang. Makanya kan sebenarnya di sini tuh nyasar Kak. Cari ini ya nasib yang baru ya. Iya, adu nasib nih. Boleh sih. Karena di Semarang tuh kan lama tuh lumayan kan 5 tahun. Itu udah sering lah Jawa Tengah gitu. Kayak aku pengen tuh cari suasana yang baru gitu. Jadinya saya pindah lah. Mana ya? Mau ke Jawa Timur apa Jawa Barat? Bingung nih. Akhirnya ya udahlah kayaknya Jawa Barat aja nih yang deket sama ibu kota kan. Ya udah disitulah saya mulai hidup di Bekasi. Oh gitu. Kesannya hidup di Bekasi gimana Mbak? Kalau saya nih anak selatan nih, gitu ngelihat Bekasi tuh kayaknya gila tuh malas banget ya sana, sumpah beneran. Bener sih kata orang-orang Bekasi tuh planet ya. Tuh saudara-saudara, lihat kan planet beda. Planet beda, bener jadi, emang. Beda. Selatan aja. Sumpah waktu aku baru pertama kali ke Bekasi tuh kaget. Kaget banget. Sebenarnya di Semarang tuh kan panas ya. Aku udah mikir sama Semarang Bekasi. tuh panas banget. Tapi di Bekasi lebih panas. Lebih panas banget. Dari segi cuaca udah beda. Dari segi budaya udah beda. Dari segi orang-orangnya pun juga beda. Jadi memang adaptasinya itu cukup lama. Jadi kayak orang normal tuh kan adaptasi ke lingkungan baru kan sebulan 2 bulan. Aku lebih dari 3 bulan baru bisa. Gitu. Tapi nikmatin kan Mbak? Akhirnya? Alhamdulillah, nikmatin sih. Ya mau gimana lagi udah terlanjur gitu. Ya aku sangat mencintai Bekasi sih, karena di situ tempat aku buat pengabdian diri, tempat aku buat pengembangan diri di situ. Jadi mau sepanas-panasnya Bekasi, aku tetap cinta kok Bekasi.
Nah, sekarang balik lagi nih. Kan tadi Mbak bilang, jadi profesinya 2 tuh, Ya, perawat sama pendaki. pendaki. Nah, kita tadi udah denger tuh sisi sejarahnya tuh jadi perawat gimana. Nah, sekarang coba ceritain deh, jadi pendaki tuh kayak gimana sejarahnya? Kan tadi kan baru ya sepotong kecil lah gitu. Iya, bener. Sekarang ceritain deh. Oke. Tuh. Jadi, kenapa sih aku dulu tertarik banget naik gunung? Mm-mm. Jadi, awal mulai itu cerita karena dulu aku zaman kecil itu memang anaknya strict parent. Jadi tuh emang mau kemana pun, mau pergi kemana selalu nggak dibolehin sama orang tua, Kak. Jadi kayak gitu. bener-bener di rumah. Mm-mm. Terus SMP, itu SD ya, SD. Mm-mm. SMP karena orang tua sibuk kerja, jadi aku di pesantren. Nah, di situ kan kita mau kemana sih? Nggak bisa, kayak di penjara gitu loh. Kita nggak tahu dunia luar kayak apa. Indahnya Indonesia pun aku nggak tahu. Kasian amat sih lo. Lanjut, SMA. SMA juga sama, aku masih di pesantren. Jadi emang hidup aku ya sekolah, pulang, sekolah, pulang, sekolah, pulang. Nggak tahu tuh dunia luar kayak apa. HP pun aku nggak boleh kan, kalau di pesantren kan nggak boleh bawa HP, Kak. Jadi emang ya udah, kehidupan aku cuma itu doang. Sampai akhirnya lulus SMA aku kuliah tuh, merantau dari Blora ke Semarang. Jadi di situ baru tahu nih, dunia luar ternyata sebebas ini. Kayak kaget banget. Wow. Kayak lepas kandang ya judulnya ya. Wow, tapi di situ tuh ada rasa ketakutan juga. Kayak aku kan yang sebenarnya kayak dikontrol gitu kan hidupnya. Terus tiba-tiba ngekos di Semarang, alam bebas, jauh sama orang tua, jauh nggak ada yang jagain, bener-bener kayak sendiri gitu kan. Takut ada apa-apa sama diri aku, apalagi aku cewek. Nah, terus kemudian aku tuh diajak tuh salah satu temen aku buat main ke salah satu alam gitu kan. Terus temen aku excited banget, kayak speechless. Ya Allah, Masya Allah, indah banget gitu. Terus dari situlah mulai kayak tertarik gitu. Kayaknya kayak ngelihat kan ada nih satu kelas aku ya di zaman kuliah itu, dia anak gunung banget. Jadi tiap posting di WA itu pasti gunung. Di situ mulai kayak indah banget ya di gunung, pengen banget nyoba. Nah, akhirnya aku ikutlah organisasi yang bisa mengantarkan aku buat naik gunung. Karena kan aku nggak punya bekal apa-apa nih, teman juga nggak ada. Terus bekal dari sebelumnya SMA Pramuka juga ya jarang banget sih. Jadi ya udahlah, kayaknya aku harus ikut Mapala nih gitu. Akhirnya di situ aku masuklah ke dunia Mapala. Banyak sih diajarin dari survive, terus ada climbing, ada susur gua, ada PPGD. PPGD kalau di tempat aku tuh kayak pertolongan pertama gitu. Nah, banyak diajarin di situ. Dan disitulah mulai kenal nih dunia pendakian. Meskipun dulu belum daki. Pertama kali daki gunung tuh tahun 2018 pas aku masih awal banget kuliah, baru masuk Mapala, cuman yang nggak baru banget gitu. Nah, di situ mulailah aku kenal gunung dari situ. Dan langsung jatuh cinta ya, Mbak? Iya, jatuh cinta sekali sama gunung. Kayak ternyata Indonesia tuh indah banget. Banget, benar-benar. Terus pengalaman mendakinya tuh kemana aja? Kalau boleh di-share nih ke kita-kita nih. Sebenarnya mendaki gunung tuh belum banyak sih, Kak, aku. Baru dibilang Nggak juga sih. Masih pendaki pemula. Kalau zaman sekarang tuh pendaki FOMO ya. Tar. Cut. FOMO tuh apaan? Coba FOMO dijelasin ke saya yang angkatan tua nih, gitu loh. FOMO tuh kayak pendaki ikut-ikutan. Oh, oke. Jadi FOMO itu ikut-ikutan? Iya, ikut-ikutan. Oh, oke. Saudara-saudara, saya baru tahu. Maaf, saya orang tua. Tua banget. Terus lanjut. Terus oke. Jadi kayak apa ya? Dibilang belum kemana-mana sih, Kak. Karena aku dari Jawa Tengah, jadi ya Gunung Jawa Tengah udahlah, Merapi belum. Oke, kurang lebih udah dari berapa persen sebagian tuh? besar lah. 80? Ya, 70-80. Banyak. Oke, tapi kalau Jawa Barat kan banyak tuh, ada di Bandung, ada di Garut. Enggak, baru dikit. Kalau Jawa Barat tuh paling Salak, terus Gede, kayak gitu. Ciremai, Halimun, Papandayan. Halimun belum ada waktu, nantilah. Ayo nanti kita naik gunung bareng sama saya. Oke, ntar saya siapin dulu ya mental sama ini badan fisiknya. Tapi untuk luar pulau kayak Rinjani, Kerinci belum. Soalnya kan
Ya tahu sendiri sekarang kan aku posisinya jadi medis ya. Libur susah banget Kak. Jadi ya memang harus butuh effort banget. Dan sekarang nih posisi aku pun juga susah. Misal nih ya aku kerja dari Senin sampai Sabtu, libur cuma sehari. Kalau misalkan nih mau naik gunung nih kayak gede lah, gede kan minimal 2 hari ya. Aku harus minta libur dulu nih di hari Sabtunya ini. Dan itu tuh belum bisa cuti. Jadi kayak aku harus double shift lembur buat ganti hari liburnya itu. Jadi effort banget sebenarnya dari kemarin-kemarin Nah, itu. itu tuh yang tadi saya sebenarnya mau nanya, gimana cara ngatur waktunya? Ya, Nah, bener. itu kan benar-benar yang shiftnya tuh beda ya sama kerjaan biasa Iya gitu loh. benar. Dan itu kayaknya agak-agak susah ya gitu. Jadi Dibilang susah gimana? sih, iya dibilang susah sih, susah emang. Cuman Tapi ada kesempatan aja ya iya untuk kayak naik ya. iya kayak orang-orang tuh pada mikir, lu kamu kan perawat ya, kok bisa naik gunung gitu. Nah itu, udah gitu gini deh, saya juga mau nanya, Mbak Lia tuh cantik banget ya, gitu loh. Nah, naik gunung nih dengan make up gitu loh, dengan bisa jaga gitu. Itu jujur ya, bener. Itu kalau udah di gunung tuh ya dulu ya, saya tuh kalau pulang tuh bisa kayak ngeletek-letek nih. Asli itu kena panas saya langsung nih. Udah gitu zaman dulu tuh ya nggak peduli sama skincare sama sekali. Ya, Nah, benar. kalau sekarang tuh juga diceritain juga dong, biar yang cewek-cewek nih yang naik gunung tuh bisa jaga muka gitu. Sebenarnya dibilang cantik sih, amin ya. Jangan merendah gitu dong, Mbak. Terus lanjut. Dan kayak plus minusnya naik gunung tuh ya Kak ya. Misalnya nih kita udah capek-capek nih skincarean, ya perawatan, facial treatment. Terus pas naik gunung belang. Bener, udah mahal ngeluarin kan. Ngeluarin. Nah, udah capek nih naik gunung nih. Capek. Bener kan? Skincarean, perawatan mahal. Tapi tetap aja dijabanin naiknya. Iya. Nah, itu Nggak tahu gimana tuh tuh? kenapa ya? Gimana? Coba itu Candu juga aja diceritain. sih sebenarnya. Emang Jadi, sih nyandu sih iya. emang. Jujur nyandu. Naik gunung tuh nyandu. Cuman tuh kayak misal nih sekarang habis turun nih, turun. Badan belang banget, belang semua. Terus muka sama tangan tuh beda jauh. Muka sama leher beda jauh. Itu cuman gara-gara naik gunung sehari, Kak. Bener. Di situ tuh besoknya kayak besok mau naik gunung mana lagi nih. Bener. Kayak itu tuh udah kayak gitu terus. Jadi kalau persiapannya sih ya sama sih kayak cewek-cewek pada umumnya. Yang penting mah sunscreen. Gitu ya. Sunscreen ya. Sunscreen tuh kalau bisa yang semprot aja. Jadi kita kan udah make up nih, udah pakai sunscreen dong. Dan sunscreen kan itu bertahan lama paling 5 jam ya. 4 sampai 5 jam. Harus semprot lagi dong. Harus apply lagi. Kalau misalkan pakai sunscreen yang oles, make up luntur dong, Kak. Nah, makanya enaknya semprot itu ya kayak tiap ntar nih 5 jam kemudian udah saatnya ngeplay. Tapi tetap aja belang. Mau gimana? Itu ditaruhnya di mana? Kan itu berarti harus gampang dong. Iya, ambilnya. Kalau aku sih biasanya aku taruh di samping carrier kan ada itunya biasanya buat ini kan. Nah, itu tips-tips juga tuh buat temen-temen tuh yang lagi nonton. Jadi biar tahu tuh taruhnya di mana. Ya, taruhnya di carrier aja atau enggak yang di punggungan yang kepala itu. Biar gampang ngambil ya. Tinggal semprot. Selesai. Oke. Terus maaf ya, saya contekan. Bentar. Nah, saya juga mau nanya nih. Budgetnya, persiapan budget. Naik gunung itu kan mahal ya. Iya, benar. Bisa dibilang dari zaman saya nih, zaman kita nih yang tua-tua nih, sampai sekarang pasti lebih mahal. Saya nih mak-mak nih, apa-apa tuh pasti naik nih, harga mahal nih. Nah, apalagi naik gunung itu gimana tuh ngatur budgetnya? Kalau dari aku pribadi sih Kak ya, kan ini kerja ya, pasti penghasilan utama kan dari kerjaan. Benar. Cuman di sisi lain kan aku juga ngambil beberapa freelance nih. Nah, ada sampingan nih. Iya, ada beberapa. Sampingannya ngapain, Mbak? Adalah, maksudnya kan kayak endorse masuk. Terus endorse kayak apa nih? Ternyata diam-diam ini nih, Instagramable nih kayaknya nih. Aduh. Bukan sih, dibilang seleb sih bukan ya. Karena followers juga nggak seberapa, Kak. Berapa ribu? Spill, berapa ribu? Followers sih masih di bawah 20.000 ya, masih dikit. 20.000 tuh banyak. Di bawah. Oke. 10.000 naik dikit banget. Oke, nih abis ini tambah lagi followernya. Amin. Oke kan Mbak? Jangan lupa follow ya. Kasih tahu. Oke. Gimana? Instagram aku nanti di spill. Oke, di spill. Oke. Awas jangan lupa ya, di follow mbaknya. Dijamin di follow back kalau misal DM ya. Oke, terus Mbak. Terus ya adalah beberapa freelance yang masuk gitu. Terus juga aku manajemen keuangannya tuh
kan dari kerjaan tetap nih, dari kerjaan tetap kan pasti ada berapa gitu kan. Terus dari freelance, kalau freelance mah itu bonus ya Kak ya, karena kan pendapatan dari luar kan nggak selalu ada. Kadang sebulan ada, kadang sebulan juga nggak ada gitu, sama sekali nggak ada gitu. Kadang kalau lagi banyak ada gitu. Kalau aku tipikal orang yang kayak gini, misal nih gaji sekian, udah aku budgetin nih buat uang makan, uang makan berapa persen, nabung aku wajib, karena kan biasanya perempuan kan kita tahu sendiri perhitungan banget kan. Benar. Lagi anak pertama nih, nggak cuman aku yang dihidupin, ada adik gitu kan, ada di rumah gitu. Jadi emang kayak udah aku pilah-pilah, udah aku kayak budgetin gitu. Misal buat main, udah aku budgetin juga. Main misal 10% atau 20% dari gaji. Main itu termasuk naik gunung. Ya, naik gunung sama ya main ke Curug. Kan aku orangnya gabut ya Kak ya. Hampir tiap minggu tuh aku nggak pernah di kos. Jadi kayak entah itu aku cuman muter-muterin Bogor, entah itu main ke Curug, entah itu kemana gitu. Nah itu pasti nggak mungkin dong kita pakai tangan kosong. Benar. Ya, jadi kayak buat persiapan gitu loh. Nah di situ nanti ada uang tabungan sendiri, uang makan sendiri. Nah kenapa kok bisa dengan gaji segitu tuh bisa gitu? Karena aku pangkas kayak kita tuh sebenarnya ngabisin uang tuh lebih ke biaya hidup ya. Hidup kan mahal, apalagi di Bekasi, Jakarta. Sama transport loh. Iya, transport tuh lumayan loh. Dan di situ tuh aku pangkas. Apalagi aku kan cewek ya. Gimana caranya nih biar nggak boncos di biaya hidup doang, di uang makan doang. Kalau misalnya kita beli sekali makan 20.000, 30.000, kali 3 kali berapa itu? Sehari doang 100.000. Sebulan 3 juta cuman buat habis makan. Nah, padahal kalau misalkan aku bisa manajemen dengan baik nih, ini tuh bisa kepangkas banyak. Dan disitulah uangnya bisa aku, entah itu aku masukin ke uang tabungan sama uang naik gunung. Gitu. Jadi emang dengan caranya tuh aku mangkasnya tuh dengan, apalagi cewek ya, harus bisa masak, wajib. Jadi bisa masak nih Mbak? Bisa. Ya, kalau dibilang bisa sih enggak ya. Kalau dibilang pinter juga enggak. Ya, bisa. Bisa ya, yang penting bisa ya. Terus dari situ kan kayak aku budgetin nih 1 bulan buat masak. Aku belanja kira-kira habis berapa. Nah, dana darurat pasti ada dong. Entah itu nanti ban bocor lah, entah itu nanti apalah, pasti ada. Di situ aku masukin lah ke dana darurat. Di situ banyak banget sisanya Kak. Kalau udah di situ. Waktu aku belum bisa kayak manajemen keuangan kayak gitu, minus terus hidup aku. Jadi sekarang udah alhamdulillah sih udah kayak bisa lah buat yang awalnya 3 juta nih, jadi bisa cuma 1 juta. Wow, itu lumayan loh beneran. Lumayan banget. Banyak itu. Banyak, bisa naik gunung kan berapa kali itu. Lumayan sih. Lumayan sih. Cuman kalau sekarang tuh lebih ke daripada aku naik gunung, udahlah naik gunung mah minimal sebulan sekali gitu. Oh gitu. Kalau dulu berapa kali tuh? Kalau dulu tuh kayak lebih ke agresif, pengen kesini kayak gitu. Itu sesudah kerja atau sebelum zaman kuliah? Iya. Pas kerja juga pas baru awal-awal nih dapat uang kan, dapat gaji kan. Benar. Gitu. Kalau zaman kuliah mah dulu naik gunung tuh harus nabung dulu Kak. Sama kayak emang semua juga gitu. Iya, dia mau dapat uang dari mana coba? Kalau nggak mangkas uang jajan, atau mangkas duit ini bonyok dong. Kalau gue sih dulu gitu Bang. Iya. Oke. Ya dari situ nih bisa naik gunung. Yang penting sih budgeting ya, budgetingnya harus pinter-pinter ngatur. Terus aku juga mau nanya nih, pengalaman apa nih yang menarik selama Mbak Lia tuh naik gunung dari tahun berapa tuh 2018 ya berarti ya sampai sekarang gitu. Gunung mana yang menarik atau pengalaman apa yang menarik? Mau itu enak nggak enak deh, coba ceritain. Jadi biar share nih. Sebenarnya tuh kayak pertama kali aku naik gunung itu adalah Gunung Andong di Jawa Tengah di Kabupaten Magelang, dan itu tingginya nggak seberapa Kak, 1.700-an, nggak ada 2.000. Sama kali apa Papandayan ya? Nggak ya? Nggak, Papandayan lebih tinggi 2.000-an. Iya, kan Gunung Andong. Dan kalau dilihat dari trek juga nggak berat. Cuman karena aku bener-bener kosong nih pikiran aku, kayak nggak, persiapannya kurang. Jadi cuman waktu itu persiapan aku tuh cuman jogging doang, kayak gak nguatin otot ini gitu kan. Itu cuman ya udah jalan, diajak temen aku. Itu belum ikut Mapala itu, belum ikut. Kayak bener-bener kosong banget. Nah, dari situ tuh kayak padahal Gunung Andong aku sampai nangis, Kak. Gara-gara Gunung Andong, kan kaki aku kesleo ya, kesleo. Gak bisa jalan dong. Di situ udah panik nih, kan kayak
denger berita-berita kayak gitu, kayak cedera pada naik gunung kayak gitu kan. Udah panik tuh, nangis, gak bisa turun gitu. Akhirnya teman aku baik hati. Aku dibopong tuh berdua sama dia. Jadi pertama kali naik gunung itu di Andong, Kak. Dan tingginya tuh nggak seberapa, cuman 1,7, ya 1.700-an lah. Dan dibilang treknya juga mudah banget. Kalau sekarang ya pasti mikirnya Andong mudah banget. Tapi dulu karena memang aku lagi kosong banget, maksudnya kayak ilmu juga nggak ada, kayak ngikut aja sama teman. Ayo naik ke Andong Lia gitu. Ayo gas gitu. Dengan PD-nya gas gitu. Dan naik dengan ekspektasi wah nanti aku bisa foto nih di puncak. Keren gitu kan. Nah pas turun kayak aku kesleo itu nangis banget kayak gimana nih turunnya, aku nggak mau, aku tipikal orang yang gengsian, kayak mau dibantuin orang tuh takut ngerepotin. Jadi kayak gimana nih turunnya kan, udah sini aja sini, nggak usah aku bisa. Nah ternyata nggak bisa turun. Udahlah manut aja lu Lia gitu kan, udah tinggal turun aja gitu. Nah akhirnya dibantuin lah sama rombongan aku, kebetulan kita waktu itu 8 orang. Itu belum ada namanya open trip, belum ada kayak daki bener-bener daki gitu, kayak kebersamaannya lebih ke itu sih. Nah di situ kayak aku kayak speechless banget sampai bawah. Ih teman-teman gunung baik banget ya, kayak misalnya aku nggak kenal tuh sama dia, kayak kenal baru kemarin, aku cuma kenal sama satu aja teman aku. Kan kalau kita naik gunung kan pasti kita nih ada agenda naik gunung berdua, ntar yang satu ngajak temennya ngajak temennya gitu kan. Jadinya kan kayak jadi kenal di dalam satu waktu doang itu bisa akrab gitu. Aku mikir, padahal aku baru nih ketemu sama dia, kayak baru hari ini gitu, baru kenal juga baru, tapi dia baik banget, mau bantuin aku, itu tuh kayak kangen banget masa-masa dulu dibandingkan dengan yang sekarang. Sekarang itu kan banyak tuh kayak open trip kayak sekarang tuh orang-orang tuh lebih ke aku pengen naik gunung, tapi dia tuh nggak tahu persiapan apa aja yang harus naik gunung karena udah ngandalin open trip Kak. Gitu. Jadi kayak udahlah aku mau ikut open trip aja, udah ini kok dia aman kok gitu, ada yang jagain, ada yang ini gitu, kayak ada yang nge-backup. Padahal mah sebenarnya kayak perlindungan buat diri sendiri tuh ya diri sendiri, bukan orang lain. Ya kalau orang lain selalu kayak mantau kita 24 jam, pas kita tersesat kayak kemarin kejadian yang ada itu kan, ada yang tersesat, ada yang hipo, itu kan mau ngandelin siapa? Ya kalau dia selalu ada sama kita. Kalau dia nge-backup peserta lain, nah berarti tanggung jawab naik gunung tuh diri sendiri, bukan orang lain. Jadi tuh emang perbedaan dulu dan sekarang itu jauh banget sih Kak menurut aku. Dan serunya dulu tuh kayak lebih ke kebersamaan. Itu setuju banget sih, emang gitu. Nah, saya juga mau tanya tuh ya Mbak Lia ya. Kan sekarang tuh banyak tuh open trip kayak Mbak Lia tadi bilang ya gitu loh. Nah itu tuh gimana ya sarannya deh gitu buat pemula lah ya, buat anak-anak nih yang baru mau naik atau ikut-ikutan atau gimana deh gitu loh. Jadi biar mereka juga secara apa ya, secara langsung nih kayak sekarang nih kalau ada yang lihat nih gitu, itu kita diedukasi gitu loh. Untuk gimana amannya gitu, menaik gunung. Kan kita naik gunung tuh nggak bisa cuman asal naik gitu, bawa badan gitu. Udah gitu dengan persiapan yang minim gitu, juga kelengkapan yang minim gitu. Misalnya kayak pakai sendal doang gitu. Kalau hujan kepleset gimana gitu. Itu gimana deh? Coba tolong di-spill lagi. Buat anak-anak sekarang ya, kalian tuh naik gunung. Gunung tuh bukan tempat bermain, apalagi tempat apa namanya kayak lu pengen kesini ya udah datang kayak gitu, enggak. Gunung tuh ekstrim banget, dan di situ tuh banyak sekali binatang buas, banyak curah hujan yang gak bisa diprediksi. Terus kayak iklim, cuaca, semuanya tuh tergantung alam, kalian gak bisa prediksi. Dan kalau kalian mau ikut open trip pun itu jangan kayak nyagerin open tripnya, diri sendiri tuh lebih penting, apalagi persiapannya ya dari fisik nih harus disiapin nih matang-matang fisik. Gimana karena, contohnya? Misal nih, kayak kalau aku pribadi ya Kak ya, yang pertama gunung itu kan kita pakai kekuatan otot kaki nih. Jadi emang yang harus disiapin ya kekuatan otot kaki. Jadi dikuatin otot kaki. Iya, entah itu apa namanya jogging lah, sama olahraga buat pertahanin otot kaki, terutama di bagian tumit sama lutut. Kalau lutut kan pas turun nih. Nah, itu benar banget. Makanya kalau yang udah tua-tua seumur saya nih ya, yang kita lahir tahun 70-an ke 70 80 nih, kayaknya lutut deh itu yang bahaya ya. Jadi harus pakai tongkat nih. Ya enggak, tongkat. Kalau itu mah udah normalisasi sih Kak. Gitu. Oke, siap. Karena kan
Jadi gini, semakin kita bertambah usia, kita nggak bisa nolak nih, emang kekuatan ototnya itu udah menurun. Benar. Mau Benar. olahraga sekenceng apapun bisa, cuman nggak bisa menolak kayak kita jadi lebih kuat lagi kayak pas kita masih remaja. Benar. Cuman buat orang-orang zaman sekarang nih, Gen Z ya, itu kan dia kan naik gunung nih, cuman kayak bukan menjelek-jelekin Gen Z ya Kak ya. Cuman menurut aku tuh mereka kayak lebih kurang persiapan. Apalagi misalnya dia mau ikut open trip, dia nyerahin nih dirinya ke open trip kayak tanggung jawab, udah ada yang tanggung jawab. Padahal sebenarnya yang bertanggung jawab sama dirinya itu dirinya dia sendiri. Benar. Gitu. Apalagi persiapan fisik tuh penting banget. Pas cedera, ntar siapa? Masa iya nunggu tim SAR datang? Masa iya mau jadi peserta tim SAR ya, cuma nolongin itu doang ya? Iya. Nggak penting-penting amat nolong ya? Iya, kalau temennya baik, mau ini Benar. apa namanya ngerangkul. Kalau dapet temen yang jahat, siapa yang mau Ditinggal. diandelin kan? Nah, yang kedua mental nih, mental. Nah itu tuh. Nah, naik gunung tuh nggak bisa diprediksi ya. Entah itu dari cuaca ini lanjut apa enggak nih. Jangan ninggiin ego dengan karena pengen ke puncak. Padahal sebenarnya nggak bisa tuh di puncak. Karena dengan cuaca yang hujan, badai, angin, terpan lah. Kayak gitu kan nggak bisa dipaksa ya Kak ya. Tapi kalau dia egonya tinggi banget kan, mau gimana caranya gue harus bisa ke puncak. Tapi sebenarnya gunung tuh nggak kemana-mana. Bisa besoknya lagi. Cuman ya mungkin karena biaya juga Kak, udah jauh-jauh nih. Benar. Jauh-jauh Udah ngeluarin spend duit biaya ya, banyak. benar. Terus sampai sana nggak sampai puncak gitu. Ya, kalau misalkan yang dicari puncak ya jangan cuma ke gunung. Banyak tempat lain lebih aman gitu loh. Gunung kan nggak bisa diprediksi nih apa yang bakalan terjadi. Lagi kalau sampai kena hipo. Banyak kan sekarang kejadian kasus-kasus di Indonesia hipotermia sampai meninggal. Itu kenapa coba? Itu karena dia nggak tahu harus gimana. Benar. Kalau misalkan hipotermia masih ringan nih, masih bisa lah dengan diri sendiri kita kayak cegah, tanganin diri sendiri, misal dengan apapun itulah, emergency blanket lah, atau dengan kompor buat apa namanya penghangat lah, selimut dan lain-lain. Tapi kalau misalkan dia udah di fase hipotermia sedang atau berat, kan harus butuh bantuan orang lain Kak. Ya kalau temennya ngerti. Dengerin ya nih suster loh yang ngomong tuh secara medis. Oke. Kalau temennya ngerti nih tentang hipotermia penanganannya. Kalau enggak, nah gitu. Dan sekarang tuh banyak juga kayak tiba-tiba mati itu karena ya jantung sama pernafasannya udah berhenti. Berarti sebenarnya kalau dua itu berhenti masih bisa diselamatkan Kak. Kalau temennya tahu. Nah, kayak dia tuh ngerti ilmu gitu loh. Dengan apa? Dengan resusitasi jantung paru. Kalau misalkan di pompa jantung manual kan misal nih kita udah hipotermia berat, udah enggak hipotermia berat itu tanda-tandanya apa sih? Nah, coba kasih tau. Hipotermia berat itu tanda-tandanya mereka udah bener-bener enggak sadar, udah enggak gemeter. Kalau misalnya udah gemeter gitu kan masih di ringan sedang ya. Kalau berat itu udah penurunan kesadaran udah hilang. Terus udah enggak gemeter. Terus bener-bener kayak ya udah kayak orang pingsan. Tapi tuh ininya udah enggak dingin banget. Nah, itu justru yang bahaya. Dan itu kita harus ngapain tuh? Nah, itu yang pertama adalah kadang kan orang mikirnya dia hipotermia nih dingin banget kan. Itu tuh kayak udah jangan sampai dia nggak makan. Nah, itu dipaksa makan. Padahal sebenarnya itu nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh karena kalau misalkan dia kan nggak sadar, dipaksa makan, sedak lah nanti. Itu lebih fatal lagi. Gitu. Terus kalau misalkan sampai kejadian itu nih, langsung lah hubungi tim SAR mau nggak mau. Karena kalau misalkan ya kalau nurutin ego sih sebenarnya ada lah beberapa yang nggak peduli gitu kan, pasti ada di dunia pendakian. Makanya itu ya sebenarnya penting sih cari partner yang baik itu penting ya. Benar. Terus yang kedua selain tim SAR, selalu cek nadi nafas. Kalau misalkan penghangatan buat kayak selimut itu pastilah, udahlah itu udah di tahap ringan sedang juga udah pakai itulah. Maksudnya kayak perbedaan ringan sedang berat gitu. Kalau udah di berat itu lebih ke pokoknya cek terus lah nadi nafas. Per berapa menit tuh kira-kira Mbak? Boleh lah, selalu kan kalau tangan kan boleh lah dipegang terus. Ini masih nadi enggak? Masih itu enggak? Terutama yang sini. Di sini tuh ada tuh nadi yang kenceng banget ya. Kalau misalkan ini udah tiba-tiba berhenti, belum tentu dia meninggal. Itu baru kayak warning. Nah, ini nih, henti nafas di jantung karena pompa jantungnya udah nggak bisa pompa. Kalau dia paham ilmunya ya pasti dia udah langsung RJP itu. Bisa. Banyak kok kasus-kasus yang dia udah henti nafas di jantung, bisa hidup kembali. Dalam waktu yang nggak lama ya kurang lebih 5 menit
Itu aja kalau terlambat udah pasti lewat dia. Iya, makanya tuh kenapa naik gunung itu harus berilmu. Tuh, Jangan dengerin. cuma ikut-ikutan doang. Benar. Kasihan nyawa, apalagi orang tua di rumah yang nunggu ya. Bener. Udah naik gunung gak izin, terus tiba-tiba dikabarin telah hilang seorang wanita di gunung ini. Aduh, nauzubillahiminzalik. Benar. Orang tua kayak apa itu pikirannya ya? Izin naik gunung aja, kadang-kadang orang tua udah deg-degan ya. Iya benar. Apalagi kalau dengar kabar yang enggak tuh. Enggak. Okay. Nah, sekarang saya juga mau tahu nih Mbak. Mbak kan pendaki wanita nih, gitu. Coba dikasih tahu dong ke kita tipsnya tuh kayak gimana? Kayak misalnya nih, kan cewek tuh lebih ribet ya. Iya ribet. Kayak kita ke belakang tuh ribet gitu loh. Mau apa aja ribet deh. Kalau cowok kan enak ya gitu. Contohnya kencing aja gampang gitu. Kalau kita ribet kan. Nah, buang air kecil susah, buang air besar susah. Mau ganti baju aja susah gitu. Kalau cowok main ganti-ganti aja. Nah, itu tuh gimana tuh Mbak? Kalau aku yang penting tuh kalau aku naik gunung harus ada teman cewek. Benar. Sebenarnya bukan masalah kamu cewek banget sih, bukan kayak gitu. Lebih ke aku tuh kan penakut ya Kak ya. Dan aku tuh nggak gampang percaya sama orang lain. Kayak misalnya meskipun teman lama pun kadang juga nggak bisa dipercaya gitu loh. Apalagi orang yang baru dikenal gitu. Kenapa pentingnya aku kalau naik gunung tuh harus ada teman cewek. Karena buat itu nanti pas kita pengen BAB atau BAK ada yang nemenin. Ya. Karena kalau misalkan kita terlalu percaya sama cowok, kadang cowok tuh dipercaya tahu sendiri kan ya. Gak usah disebut lah ya. Gitu. Jadi harus minimal ada satu lah temen cewek. Buat nanti kita mau pipis bisa gantian nih jaga. Kamu yang jaga ya pipis. Benar. Aku mau BAB, kamu yang jaga ya pipis. Itu kalau orang penakut kayak aku sih harus kayak gitu. Cuman kalau dia udah memang mentalnya udah kuat ya Kak ya, mau dia sendiri, mau dia apa ya, dia udah gak mikirin kayak gitu. Ya, tapi memang mungkin lebih apa ya, lebih comfortable-nya ya, lebih nyamannya gitu ya. Kalau mau ganti juga enak gitu kan. Benar ya, lebih nyamannya memang ada yang teman yang sejenis gitu ya. Benar. Oke. Terus udah gitu, nah ini aku mau tanya nih. Kan sekarang tuh di gunung tuh banyak banget ya orang tuh kayak lebih nggak peduli ya sama sampah. Mereka tuh kayak apa ya, tempat plastik lah apa itu yang buat apa tuh bahasa Indonesia? Maksud wrapping. Apa tuh Mbak? Apa ya? Lu cut. Apa sih wrapping? Bungkus. Maaf, bungkus tuh bungkus makanan, bungkus apa tuh ditinggal aja gitu. Nah, itu kalau dulu nih zaman kita tuh kita tuh bawa ke bawah gitu ya. Sampah-sampah tuh kita bawa ke bawah gitu. Nah, kalau sekarang tuh kayak gimana sih, Mbak? Zaman sekarang tuh emang menurut aku ya Kak ya, emang tingkat kepeduliannya tuh agak menengah ke bawah lah ya. Menengah ke bawah, berarti kecil banget ya? Iya, karena memang banyak, dibilang aja kayak gunung gede lah ya. Gunung gede itu sampah di mana-mana. Sayang banget ya. Gunung-gunung yang udah taman nasional nih kayak Merbabu, itu kan udah resmi gitu kan. Sampah di mana-mana. Teman aku lebih setuju sih sama Gunung Merbabu. Karena dia lebih ketat terutama di Selo ya. Kalau gunung gede kan dia untuk terkait sampah itu kan ya udah tinggal bawa turun gak dicek. Apalagi sekarang tuh banyak sekali kayak apa namanya simaksi yang abal-abal kan di gunung gede, banyak orang ketiga, pihak ketiga dan bisa lolos gitu loh. Apalagi turunnya cuman gak dicek, pasti mereka semakin kayak seenaknya. Sedangkan kalau Gunung Merbabu itu ya udah bagus sih, karena dia itu udah nyiptain perhitungan sampah. Pernah tuh waktu itu aku ke Merbabu ya, pengalaman nih di Gunung Merbabu via Selo. Jadi kita tuh bukan open trip ya Kak ya, naik mandiri tuh berdelapan. Nah, karena ada salah satu temen aku yang agak lambat, jadi tuh kayak jadi turunnya itu lebih ke apa namanya telat gitu. Kan di Gunung Merbabu itu kan dibatasin ya, maksimal itu sampai bawah itu jam 4:30 atau jam 5 gitu kan. Nah, kita turun dari puncak sampai di tempat camp itu jam 12. Jam 12 tuh sampai tempat camp. Belum masak kan buat makan siang, belum packing. Nah, di situ tuh kita buru-buru 1:30 baru dari tempat camp turun ke bawah. Itu juga lumayan tuh agak lama gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku rombongan tim.
ketua rombongan gitu kan. Karena teman aku yang satu bawa sampah, ya udah kita ini nih bagi tugas nih. Teman aku yang bawa sampah sama aku duluan. Jadi kita harus sampai di base camp pos ya. Pos Merbabu itu biar kurang dari jam 4:30. Nah, bagus tuh dia. Udah kita buru-buru sampai tempat posnya. Habis itu ditanyalah sama pihak itunya yang ngecek. Rombongan berapa Mbak? Gitu kan. Ada 8 Pak. Mana belum turun semua? Ya Pak, ini memang sengaja itu belum turun. Disuruh lengkap, harus lengkap. Pak tungguin ya Pak, bilang gitu kan. Karena kan cuma maksimal 4:30 ya kan. Aku minta tolong tuh tungguin ya Pak ya. Soalnya kita jauh nih dari luar kota. Besok ada yang kuliah, ada yang kerja. Kok bisa turunnya lama? Marah dong petugasnya. Terus aku ceritain lah perihal ya adalah tadi insiden gitu kan. Akhirnya ya udah ditungguin, ayo Pak, mohon banget kayak maksa gitu, agak maksa gitu. Akhirnya mereka ngerti. Ya udah, akhirnya kita turun, bener-bener dihitung Kak, dihitung sampahnya. Terus ada tuh rombongan sebelah, dia kurang, disuruh push up. Oh gitu. Push up, iya bener-bener ketat banget. Jadi tuh pas sebelum naik itu dicatat kan. Kayak misal aqua berapa, terus mie berapa, obat-obatan berapa. Pas turun juga dicek. Jadi sampahnya tuh sesuai dengan dari yang pertama ya. Ada juga rombongan yang puntung rokok hilang, disuruh cari ke atas. Terus dia tuh tahu tuh puntung rokok berapa gitu. Iya, dicek satu-satu. Rokok nih isinya berapa. Jadi pas berangkat berapa tuh? Pulang juga harus genap gitu. Makanya kalau di Gunung Merbabu Via Solo tuh sepanjang trek tuh kayak cowok-cowok gitu ya, kayak teman-teman aku pada nyari tuh. Ada rokok ya. Ada rokok nih. Jadi pada rebutan sampah gitu. Itu sebenarnya udah bagus sih. Cuman sekarang tuh ada calo, kayak ada banyak calo gitu loh yang lolosin. Cuman masih bagus sih peraturannya dibandingkan gunung yang lain gitu. Lebih ketat lah. Ya kayak sampahnya itu lebih terorganisir gitu, Kak. Antisipasinya tuh gimana tuh? Menurut Mbak Lia tuh. Jadi gimana ya? Ada ide nggak gitu loh untuk mengurangi itu gitu loh. Ya sebenarnya sih kita kalau misalkan naik gunung ya pasti bawalah ya perlengkapan logistik dan pasti nggak jauh dari plastik. Apalagi mie itu kan makanan yang legend ya buat naik gunung ya. Benar, kalau gampang ya. Gampang. Sebenarnya kalau dilihat dari nutrisi sih nggak ada. Dikit tapi itu enak bener sumpah. Apalagi dingin makan mie seger kan ya. Pasti bawa mie. Terus bawa ya banyak lah bahan-bahan plastik gitu yang nggak bisa diolah kan. Kalau misalkan logistik kita sayuran gitu kan bisa kita kubur nih gampang. Kalau misalkan yang plastik kan mau gak mau harus bawa turun. Makanya kenapa sih emang warga Indonesia perlu dengan kesadaran yang tinggi ya. Jadi memang harus, cuma itu nggak bisa kayak kita ngasih peraturan kalau memang dari pikirannya dia sendiri nggak ada itikat buat bawa sampah mereka turun ya pasti ada aja cara buat mereka nggak bawa turun. Nah itu apalah pasti ada aja alasannya. Itu kayaknya harus ditanemin dari kecil kali ya Mbak ya. Gitu. Jadi perlu kesadaran, edukasi juga sih. Benar. Jadi kesadaran itu ada ya. Ya orang-orang di Jepang lah itu. Iya benar. Yang sampah tuh benar-benar mereka. Tuh dia. Indonesia harus seperti negara maju sih harusnya ya. Amin. Semoga seperti itu. Next time ya. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan semoga aja bisa. Benar. Nah, kalau naik gunung tuh biasanya sama siapa, Mbak? Gitu loh, sama temen kek, saudara kek, atau orang yang nggak dikenal kek, terus kenalan apa gimana? Kalau aku tuh orangnya random ya. Oh gitu? Iya. Jadi tuh zaman dulu tuh kan naik gunung pas zaman aku masih kuliah tuh banyak kan kayak teman-teman sama Pala. Cuman pas aku udah kerja itu kan beda lingkungan, kayak suasana baru, susah tuh naik gunung. Kayak nyari temen aja susah banget. Kalau nggak ikut open trip mah pasti dapet. Kalau yang mandiri kan susah dan aku tuh kayak pengennya mandiri karena kebersamaannya lebih kerasa. Benar sih. Gitu kan kayak ceritanya tuh beda Kak, lebih seru mandiri gitu. Nah terus dari situ tuh sering kan aku kayak punya temen dari IG. Temen-temen aku banyak sebenarnya kayak online, lebih ke online sih. Kalau offline kayak temu gitu kan banyak juga, cuman nggak terlalu. Kalau gunung tuh rata-rata online. Nah di situ aku pindah ke Bekasi, sering lah bikin story. Ada nggak yang mau ke gunung deket-deket ini? Oh gitu. Iya, cuman nggak open trip kayak gitu. Jadi kayak banyak tuh yang DM, ayo kak. Dari situ tuh berani aku kan naik gunung. Waktu itu ke Gede ya. Ke Gede itu aku nggak ikut open trip. Oke. Dan kita baru pertama kali ketemu semuanya. Berapa orang tuh waktu itu? 6 orang. Iya. Jadi awalnya tuh aku punya temen nih orang Depok. Kita kenalan dari IG. Kayak
aku di Bekasi nih, ya gue di Depok gitu kan. Nah dari situ tuh kayak dia suka naik gunung juga, ayo kita naik gunung nih kapan-kapan, aku pengen ke Gede awalnya. Aku juga belum pernah, dia bilang gitu. Ya udah ayo agendakan gitu. Nah awalnya berdua doang nih. Aku ada kenalan lagi, aku bikin story lah di IG, ada mau ikut ke Gede nggak tanggal segini gitu. Nah temen aku juga, jadi kayak temennya temen aku ikut, temenku yang dari IG ikut, jadi kita ngumpul nih dari jadi satu. Ketemulah di perapatan Sentul, apa yang bunderan itu Oke, kan, di situ. Karena ada yang dari Cilengsi, yang dari Bekasi tuh aku sendiri, bawa motor sendiri. Nah, terus motornya taruh di mana itu? Kita motoran ke Gede. Astaga, oke, siap. Terus lanjut. Karena kan waktu itu kan kerja juga baru berapa bulan gitu kan, minimalisir budget juga sih Kak. Berani amat cewek-cewek nih. Iya, temen aku dari Depok, terus ada yang dari Cilengsi, ada yang dari Bogor, jadi kayak yang dari Bekasi, Depok tuh kan enaknya di Sentul nih, kayak pertemuannya, udah kita ketemu di Sentul gitu, OTW, akhirnya kita ketemu lah di Sentul. Nah dari situ kita OTW ke base camp, bareng-bareng tuh motoran, kita 3 motor kan jadinya boncengan-boncengan gitu, berenam ya ke Gede. Udah Nah gitu. itu pas waktu itu tuh yang pengalaman pernah naik gunung tuh berapa orang tuh Mbak? Kan itu random tuh. Nah dari situ tuh kayak aku tuh orangnya gak bisa diem Kak. Jadi misalkan sekalinya naik gunung pasti dapet teman baru. Tapi waktu itu abis itu aku lupa namanya siapa ya tadi. Ya, sering ngobrol di trek, tiba-tiba aku tanya, dari mana Mas? Dia bilang, capek Mas. Mas, jangan capek-capek Mas. Ramah ya Mbak ya, kembali ya. Gak bisa diem, jadi kayak orang-orang nih yang ketemu aku di trek pasti tahu gak bisa diem. Kayak siapa sih itu anjir gitu. Terus ya udah kayak diem nggak bisa, harus ngobrol terus. Oh kalau diem ngantuk soalnya. Ya pas kayak kemarin nih di Slamet. Di Slamet kan aku baru terakhir ini kan ke Slamet ya. Itu sepanjang trek ngomong terus. Nggak capek Mbak? Enggak, justru kalau aku diem, justru kalau pas aku diem itu tanda-tanda antara lapar atau capek. Tapi kalau aku masih ngomong berarti energinya masih ada nih. Masih baterainya masih di-charge ya, masih ke-charge ya. Terus aku kalau sepanjang trek itu juga seringnya ini sih Kak, konten. Jadi kebetulan kan saya juga konten kreator nih. Jadi kayak konten terus sepanjang trek. Karena kalau aku diem cuman meratapi treknya itu capek. Mungkin memang beda ya dari orang-orang normalnya. Iya, itu juga beda dengan zaman saya sih gitu. Kita nggak ada yang konten sih. Boro-boro punya handphone dulu. Kan naik gunung dulu zaman berapa? Tahun berapa? Tahun 94, 95, ya Allah. 90-an ya. Aku belum lahir. Belum ya. Iya, tahun berapa lahirnya, Mbak? Aduh. Masih muda. Coba, masih muda. Tebak tahun berapa? Tebak. Ayo Mbaknya tahun berapa? Tahun berapa, ayo. Cluenya adalah lulus SMA tahun 2018. Anak saya lebih tua ya. Lebih tua. Anak saya aja lahir tahun 99. Nah, di atas aku nih. Gitu. Jadi emang agak nekat sih. Terus juga pasti dapat teman, pasti. Tapi abis itu kan kenalan nih, dari mana Mbak? Ditanya kan, Mas. Capek Mas gitu. Mas dari mana Mas gitu kan. Iya Mbak dari ini gitu kan. Ngobrol tuh sepanjang jalan. Habis itu aku nanya dong kayak, iya Mas dari sini kenalan habis itu. Akrab tuh seketika itu langsung akrab. Tapi teman-teman aku pada heran. Semua pokoknya sepanjang trek gak ada kayak sering banget kayak Balia ya gitu. Dan aku lupa siapa ya. Kemarin kita ketemu Mbak di pos ini gitu. Ketemu di pos, lupa karena memang saking banyaknya orang yang aku ajak ngobrol gitu. Seru banget ya. Iya, emang. Aduh, tapi benar loh, seru banget. Guys, seru banget nih ngobrol sama Mbak Lia nih gitu. Kita tuh kayaknya juga sampai nggak tahu nih waktunya sampai udah nggak kehitung gitu loh. Nah gitu. Mbak Lia nih yang terakhir nih sebelum kita tutup ya gitu. Ada nggak kesan sama pesan nih buat para pendaki nih gitu. Baik pendaki lama kayak kita nih, pendaki tua, walau sama kayak pendaki yang muda-muda nih gitu. Atau yang newbie lah, yang baru apalagi gitu. Coba dikasih tahu nih pesan dan kesannya. Terutama untuk pendaki Gen Z ya, di era aku sekarang nih. Banyak kan pendaki-pendaki yang sekarang tuh pendaki tuh peminatnya banyak banget. Ini terutama di era Gen Z ini. Kalian boleh kok naik gunung tuh boleh. Karena memang bagus juga buat kesehatan, banyak manfaatnya. Cuman jangan sampai ke gunung tuh dengan kepala kosong. Nggak punya ilmu, nggak ada persiapan, jangan. Sama aja kalian tuh bunuh diri.
Benar. Karena resiko itu ditanggung masing-masing. Benar. Gitu. Nah, pesan aku, kalau kalian mau naik gunung, siapin dulu bener-bener fisik. Ya, olahraga, terutama kuatin otot kaki. Yang kedua, cek kesehatan. Karena kita nggak ada yang tahu nih, nanti ada apa ke depannya. Apalagi orang-orang yang punya riwayat darah tinggi lah, jantung lah, asma lah. Itu sangat berbahaya banget buat naik gunung ya. Karena gunung tuh bukan tempat bermain. Benar. Terus siapin mental juga, jangan egonya tinggi, disiapin dulu nih dirinya, kira-kira siap nggak nih buat naik gunung, dengan menghadapi berbagai masalah tentunya ya, itu sih. Terus dana juga sih Kak, yang terakhir dana. Itu yang terpenting kayaknya ya. Terus dana. Kalau misalkan kalian mau ikut open trip boleh, bagus juga sih sebenarnya. Open trip itu memudahkan orang-orang yang pengen naik gunung, cuman jangan terlalu bergantung sama open trip. Harus disiapin, terutama siapin diri sendiri itu penting karena nyawa kalian ada di tangan kalian sendiri. Benar itu. Dan untuk pendaki yang sudah lawas, terutama Kakak Asti ya, boleh lah sharing-sharing buat kita yang pendaki baru ini. Ilmunya jangan cuma dipendem aja, karena buat kakak-kakak senior tuh pasti banyak banget nih pengalaman yang perlu di-share nih buat kita pendaki Gen Z ya. Nah itu bolehlah di-share, terus berbagilah pengalaman buat kita semua, buat kita tuh sama-sama belajar gitu. Pastinya di era dulu sama sekarang tuh pasti beda. Sebenarnya nih kita tuh di podcast ini nih Ngopi Petang tuh banyak kok, ada beberapa yang memang tips-tips nih tentang pendaki-pendaki lama gitu. Kalian bisa cek, ikut subscribe YouTube-nya di Ngopi Petang, jangan lupa ya. Nah itu sih. Subscribe ya, jangan lupa ya. Benar. Nah, oke, makasih banget Mbak Lia buat waktunya. Saya sangat menghargai banget nih dari Bekasi jauh-jauh ke daerah Sarua ya, gitu ya. Itu agak-agak lumayan sih gitu. Oke, Mbak Lia, selamat malam. Makasih banget. Semoga terus ya mendakinya, jangan bosen. Jangan patah semangat nih mendakinya nih, pokoknya. Oke, ditunggu juga trip kita nih bareng-bareng nih. Ntar ya. Oke. Ya udah. Makasih guys. Ini kalau gitu kita undur diri dulu. Bye. Siapa sih Lia Arianti itu? Halo guys, kenalin, aku Lia Arianti. Selain jadi konten kreator yang hobinya naik gunung, Lia adalah perawat di salah satu rumah sakit di kota Bekasi. Emang bisa perawat hobinya naik gunung? Bukankah jadwal perawat itu sangat padat? Jawabannya adalah bisa. Kenapa harus gunung? Lia memang suka berpetualang, bercerita, berjelajah, traveling. Itu semua adalah hobi Lia dan Lia enjoy menjalaninya. Dari mana sih Lia berasal? Lia berasal dari Blora, Jawa Tengah. Namun saat ini Lia berdomisili di kota Bekasi. Kenapa sih Kak dari Jawa kok pindah ke Bekasi? Padahal mah di Jawa banyak tempat-tempat indah yang wajib dieksplor daripada di Bekasi yang sangat panas ini. Kata orang Jakarta, Bekasi itu adalah planet di luar Jabodetabek. Nggak tahu ya kenapa aku tiba-tiba ke Bekasi. Nanti deh kapan-kapan aku ceritain, soalnya panjang ceritanya. Udah ya segitu dulu. Selanjutnya mau kenal Lia dari sisi mana lagi? Tulis di kolom komentar.